Yang saya hormati dan saya sayangi adik saya Budiarman dan Juli, yang saya hormati Aros dan suami serta semua keluarga yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi semua kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di dalam rangka membacakan doa untuk rencana dari adik Budiarman dan Juli untuk berangkat haji. Mudah-mudahan mulai saat ini sampai dengan nanti perjalanan dan juga ibadahnya diberi kemudahan, lancar, kesehatan, dan nanti kembali mendapatkan pahala haji yang mabrur. Amin. Apa yang dimaksud dengan Arba'atul Hurum? 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh para nabi dan rasul, para solihin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, kita ketemu di sini, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Karena bulan-bulan yang benar-benar dikhususkan, kayak kemarin Ramadan ya Bu ya. Sekarang Allah berikan bagi kita setelah Syawal, itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan yang juga tidak kalah penting dan mulianya seperti bulan Ramadan. Nah, di sini ada rukun Islam yang berapa? Kelima. Jadi di bulan yang mulia ini Allah berserta Rasulnya mengajarkan pada kita, bagi yang mampu, yang sudah punya bekal lahir dan batin ilmunya, maka perbuatan atau amal soleh yang sangat mulia dengan keikhlasan dan ketakwaannya yang sudah mulai diasah di bulan Ramadan adalah pergi haji. Wa 'alallahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah sajalah kamu berhaji bagi yang mampu. Jadi rukun Islam itu cuman haji yang ada bagi yang mampu, Bu. Yang lain-lainnya nggak pakai mampu. Ya kan? Sholat kan mau siapa aja. Mau ekonominya menengah, ekonominya di atas, high ekonomi, mau yang di bawah, sholat harus, puasa harus, ya kan ya? Zakat fitrah kalau umpamanya dia mampu maupun tidak kaya banget, dia wajib. Sedekah dan sebagainya. Tapi kalau pergi haji, man istata'a ilaihi sabil. Man istata'a itu selain kemampuan uang, karena memang Indonesia ini mahal kalau pergi ke haji. Apalagi kalau plus. Yang reguler aja mahal ya. Yang paling mahal kayaknya kita. Gitu. Kemudian yang harus mampu juga, diberikan kemampuan juga adalah mampu memahami makna dan khazanah ilmu tentang haji. Tentang rukunnya, tentang manasiknya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Biasanya di manasik ya, nanti ya sudah diajarkan, nggak usah di sini dah. Kemudian juga mampu meningkatkan keimanan ketakwaan yang dulu pernah, yang kemarin 3 bulan yang lalu pernah kita lakukan di bulan Ramadan, hari ini harus tetap ditingkatkan. Imanan wahtisaban, melakukan amal-amal soleh di bulan Arba'atul Hurum, terutama orang yang ke haji, imanan, ketaatan, perintah kepada Allah ditaatkan, dituluskan ya, dan kemudian selalu ingin mengharapkan ridho Allah. Itu imanan wahtisaban. Maka kata Allah ketika ini diteruskan dari Ramadan imanan wahtisaban, ditingkatkan di Syawal, kemudian di Arba'atul Hurum lagi imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama
min dzambi. Ampunan Allah itu bukan hanya di Ramadan. Ampunan Allah itu akan terus menaungi kehidupan kita di luar bulan Ramadan, apalagi ketika kita memuliakan dengan amal ibadah di bulan-bulan Arba'atul Hurum, apalagi yang ke haji. Makanya Bu, Pak, orang ke haji itu yang mabrur kayaumi waladathu ummuh. Bayangkan di bulan Ramadan sama kamu Idul Fitri, keluar daripada Ramadan kembali kepada fitrah, kembali kepada bayi, ya kan? Dosanya 0. Nanti haji lagi ini dengan iman dan wahtisaban, dengan kesabaran, dengan ketaatan, pulangnya adalah kayaumi waladathu ummu. Sama seperti orang yang baru lahir. Jadi kalau kita mau merenung, Allah itu maha kasih banget sama kita. Allah itu nggak meninggalkan kita untuk selalu menyayangi, mengampuni, merahmati umatnya yang terus beriman dan bertakwa. Bahkan ketika pulang dari haji, oleh-olehnya adalah semua dosa-dosanya di. Cuman ya Bu ya, orang ke haji itu ujiannya banyak, fitnahan cobaannya banyak. Makanya ketika Rasulullah ke haji waktu itu, beliau ke haji cuma 1 kali seumur hidup. Umrah kalau tidak salah 3 kali 4 kali. 1 kali seumur hidup, kemenangan Fatu Makkah, sebulan 2 bulan kemudian Allah ampuni. Ada kita yang sampai berkali-kali berhaji ya. Rasulullah pernah berdoa ketika beliau berhaji berumrah. Allahumma ja'alna hajjan la riya'a wala sam'ata. Ya Allah, jadikanlah haji ini yang tidak dicampuri oleh riya dan tidak dicampuri ingin dipuji. Ini syarat, mau mabrur itu syarat. Karena sepi dari riya, tidak ada kesombongan, itu lawan dari taat dan keikhlasan serta kesabaran. Tidak akan ada 2 hal itu di dalam hati orang beriman yang bertentangan. Kalau dia hilang riya, hilang ingin dipujinya, hilang ujubnya, insya Allah yang ada di dalam hatinya adalah taat, ikhlas, sabar. Tapi kalau di dalam hatinya riya, tahu riya Ibu? Riya itu dari ro'a, pengen dilihat orang, makanya namanya riya. Kalau sum'ah, senang telinganya kalau dapat pujian, namanya sum'ah dari sana. Dan itu asalnya itu dari hati yang kosong dengan iman yang ikhlas, mukhlisina lahuddin kepada Allah. Nah, makanya termasuk kepada bapak dan ibu di sini yang mau ke haji, itu harus mulai dikosongkan hatinya dari itu semua. Dan penuhi jiwanya menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari dari sekarang sampai berjalan nanti ke Usuta ya, sampai nanti di bandara, sampai nanti di kapal udara, kan 9 jam tuh ke sana ya. Itu kosongkan, penuhi, hadirkan Allah di situ. Hati walaupun belum nyampe ke sana, labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Terus laka wal hamdu la syarikalah. Itu terus ya didengungkan, enggak usah kencang-kencang. Tadi Ibu sangkain apa dalam hati. Supaya apa? Supaya hati kita itu terhindar dari perasaan-perasaan ujub, perasaan ingin dipuji, ya, perasaan ini, perasaan itu. Karena Bu, orang ke haji, orang ke umroh, kata Allah, dari haji ke haji, dari umroh ke umroh, dari Ramadan ke Ramadan,
ketika kita tidak meninggalkan semua amal-amal soleh kita seperti di Ramadan, kemudian kita menjauhi dari dosa-dosa besar, Allah akan ampuni. Apalagi yang ke haji kan gitu. Nah, Allah akan ampuni itu semuanya. Oleh sebab itu, selain sebelum pergi haji, qabla haji, ke haji, dan setelah haji. Setelah haji berarti udah pulang ke rumah ya, udah pulang ke negara masing-masing. Semuanya itu harus bekalnya iman dan takwa. Semua persiapannya, pakaiannya harus iman dan takwa. Bukan hanya pakaian ini, Bu, kalau begini mah banyak uang juga bisa beli ya. Pakaian iman dan takwa. Representatif kalau kita beriman, orang pakai perempuan yang harus pakai busana muslim. Tapi yang juga harus dipertahankan adalah pagarnya. Amal ibadahnya adalah beriman, bertakwa. Itu yang harus dipertahankan. Itulah susahnya, Bu. Ya. Haji mabrur itu bukan pada waktu persiapan atau ketika berjalan ke sana lalu kemudian di sana mengadakan lakukan manasik haji yang wajib dan rukunnya. Yang susah itu pulangnya. Pulang dari umroh, pulang dari haji. Kenapa saya bilang susah, Bu? Karena kita harus mempertahankan yauma waladathu ummuh itu seumur hidup kita sampai kita mati. Kita harus mempertahankan bagaimana supaya kita tidak melakukan dosa-dosa besar, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak riya, tidak sum'ah, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak ngambek kalau dipanggil orang bukan haji. Mahal itu haji. Mahal haji kok nggak manggil haji gitu ya. Nah, Bu, saya punya teman ketika lewat cerita manggilnya teman sekolah ya, jadi manggilnya Mat, mau kemana? Diem aja kok diem aja gitu. Dia apa bilang, orang udah haji kok nggak dipanggil haji. Haji itu kan mahal. Itu hati-hati walaupun cuma bercanda ya. Jadi nggak penting kalau orang-orang di sana Bu nggak ada haji-haji. Itu kayak syekh-syekh ya, kayak habib-habib, kayak ulama-ulama yang ada di daerah Jazirah itu kan haji sering. Tapi nggak ada al-hajj, nggak ada kan gitu ya. Padahal kalau syekh, ulama, hafizah, al-allama kali itu. Jadi jangan ngambek kalau kita udah haji nggak panggil haji. Tapi juga kadang-kadang suka ada riak dan sombong kalau dipanggil haji dan muhaji. Kalau iman takwa kita tidak menjadi pakaian, tidak menjadi bekal, tidak menjadi pagar. Begitu. Jadi biasa aja gitu. Kalau dipanggil apalah biasa. Saya sudah ketemu kemarin saya ketemu sama teman-teman Bu, sekarang jadi nenek-nenek semua. Tahun 80-an kita aliyah ya. Jadi kita reunian karena lebih halal dari Cimandi. Ketemu nenek-nenek itu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini, dan jadi itu, banyak lah udah jadi baru. Nah kita manggil biasa aja. Mau kemana Ji? Mau kemana Juli? Padahal dia mah dokter, dan dia orang yang memang eksis lah gitu. Biasa gitu. Jadi tidak boleh menjaga, tahu nggak jaim apa? Jaga image di depan orang, tapi tidak jaim ketika sendirian. Paham maksudnya? Itu yang disebut dengan riya. Di depan orang jaga image, tapi ketika sendirian lelahnya banyak. Kita harus jaga image di depan Allah. Kita harus jaga image di hadapan malaikat. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku yang ciptakan kamu. Aku tahu lintasan sekecil apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu.
Sekalipun pasanganmu tidak tahu, aku yang tahu, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Coba bayangkan. Jadi kalau kita jaim di depan orang banyak tapi tidak jaim di hadapan Allah, tidak takut sama Allah, ya semua jadi kedodoran. Oh, kedodoran. Mata kedodoran, telinga kedodoran, ya kan? Hati apalagi. Ada suami, ada istri, jaim, tiba-tiba tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada orang tua. Waduh, liar. Alhamdulillah ini. إذ يتلقى المتلقيان عن الشمال وعن اليمين قعيد. Ingat kata Allah, selain bahwa Allah itu tahu engkau, aku tahu siapa engkau. A'lamu biman ittaqa, Allah yang paling tahu keimanan dan ketakwaan kalian. Di kanan kirimu itu ada yang mendampingi. Siapa, Bu? Malaikat apa? Raqibun atid. Raqibun atid. Kita harus jaim itu sama itu. Jadi kalau kita mau ngomongin orang, walaupun mungkin orang lain kan negor kita ya. Atau kita kadang-kadang kalau dalam rumah tangga itu kan suka ada keselnya kan. Ibu lebih baik dari saya, suka ada keselnya saya sama, atau suami juga ada keselnya sama kita karena kita suka dablek ya. Nah, perempuan itu kan emosinya udah salah ditegur marah lagi, bukannya istighfar malah marah. Enggak, sini orang baik semua insyaallah. Orang yang sering dengar pengajian, Bu, insyaallah lebih baik ketimbang orang yang tidak pernah sering dengar pengajian. Ya, kalaupun kita salah-salah dengan kita bukan malaikat. Ya kan, kita manusia. Makanya ada istighfar. Istighfar sampai 70, 100 kali terus seperti itu. Nah, oleh sebab itu, bagi kita yang mau ke haji, bagi Ibu Yurianti dengan suami, benar-benar harus dijaga. Pulang dari yang paling berat ujiannya pulang dari Mekah. Kalau di Mekah, Bu, kita ngelihat Ka'bah, betul nggak? Sudah ngelihat Ka'bah aja udah bercucuran tuh air mata. Nggak usah lihat Ka'bah. Madinah ke kuburan Nabi Muhammad saja, ke Masjid Nabawi saja udah turun di King Abdul Aziz ya. Itu rasanya. Kenapa? Karena kita ini sering mendengarkan bagaimana riwayatnya Rasulullah, di mana dia hidup, di mana dia hijrah, di mana dia pergi lagi ke Makkah. Itu kita sering dengarkan itu dan kita hadir di situ nanti. Kita lihat kuburnya Rasulullah, Masya Allah, rasanya hilang semua. Semua hilang. Yang ada itu bahwa kita ingin ketemu dengan Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Ketika ke Mekah ada Ka'bah. Jadi kerasa dekat Allah itu ketika kita ke haji. Kita keliling 7 kali. Sampai kita ngeliat, sampai kita mengecup begitu ya Bu ya. Kita sambil baca doa, kita labbaik Allahumma lakal labbaik. Jadi dari Madinah, dari Mekah ke Madinah nanti Bu, itu jangan lupa tuh labbaik Allahumma labbaik, sama-sama yuk. Labbaik la syarika lana innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak. Coba kita lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal
Rasulullah ketika berhaji dari Mekah ke Madinah, itu dari suara sahabat-sahabat itu yang melengking sampai serak, sampai tidak suara, itu sampai ke Mekah, labbaik Allahumma laka labbaik, sampai seluruh kampung di sepanjang jalan Madinah, Taif sampai ke Mekah semua ikut di situ. Dari hanya ribuan orang sampai 10.000 orang. Jadi kita nanti labbaik Allahumma laka. Jadi kalau dulu ada onta ya sekarang ya. Maksudnya walaupun ada udah bukan kendaraan. Walaupun ada di mobil jangan tidur. Kadang-kadang nggak ada yang tidur. Baca labbaik Allahumma laka labbaik. Seperti itu. Nah itu kalau di sana masih dekat. Allah itu masih kelihatan. Ketika di Mekah ngelihat Ka'bah, ketika nanti di Arafah kita berdoa, ketika nanti kita jumrah, itu kisahnya Ibu Hajar ya. Jumrah membalang itu melempar ya dengan batu-batu kerikil kecil. Dan itu ada sa'i di situ. Itu ceritanya Ibu Hajar. Itu simbol dari seluruh kehidupan kita umat manusia. Dulu pernah Ibu Hajar mendapatkan perintah untuk ada di Makkah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Beliau hijrah dengan anaknya yang masih bayi. Sekarang disebut dengan Syam. Beliau nanya ke sana, "Bapak ngelihat sana ada air?" Langsung ke sofa lagi, langsung. Ternyata Allah berikan di mana? Di tempat kakinya Nabi Ismail kecil. Susah Ibu Hajar dulu. Tidak ada rumah, tidak ada teman, tidak ada tetangga. Maka nanti ada 7 kali ya sa'i. Sa'i itu artinya orang yang berjalan, orang yang berusaha. Artinya hidup di dunia walaupun kita mungkin baru umroh, belum ke haji atau sudah haji, kita harus usaha di dunia. Harus melakukan aktivitas yang positif agar bisa seperti Ibu Hajar. Mungkin kita mah hari ini nggak seperti di padang pasir ya, punya rumah bagus dan sebagainya, tapi kita harus usaha maksimal untuk mencari ridho Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatallah. Apakah sama orang yang tak bangun tengah malam, bangun sholat, sujud, ruku tengah malam, yang dia lakukan semua adalah usahanya untuk mengharapkan ridha Allah, khawatir dosa-dosanya tidak diterima oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah karena kita banyak dosa, lalu dia bangun tengah malam. Kemudian samakah itu dengan orang-orang yang tidak qanit, tidak ini? Tentu jawabannya tidak akan sama. Kalau di Mekah itu kelihatan Allah itu dekat, tapi kalau udah pulang ke Indonesia mungkin 1 bulan 2 bulan jilbabnya masih banyak. Kalau di sana kan hitam-hitam gitu ya. Lama-lama jangan sampai jilbabnya itu jadi pendek-pendek kayak motong rambut. Harus tetap istiqomah. Supaya apa? Supaya kayaumi waladatu ummuhu itu terus ada dalam diri kita. Dosa itu diampuni. Jadi kalau mau berdosa jangan yang gede-gede, kecil aja dosa-dosanya ya. Ya dosa kecil itu apa? Kalau makan suka lupa bismillah ya, itu dosa kecil tuh. Makanya bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Apalagi kalau dosa pakai baju tidak pakai doa, itu dosa. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan ria, jadi puji, ngomongin orang, itu dosa besar. Hati-hati chatting-chattingan ya Bu ya. Kalau udah mulai ada di Jakarta nih, teman-teman gitu. Dan banyak Ibu di haji itu yang maaf gibah. Pulang ke negaranya selalu yang cerita, Pak, saya ketemu sama orang hitam tinggi, bau banget tutnya keteknya, begitu yang diomongin itu. Jadi dia kalau haji sama umrah sama melempar itu yang dilihat orang. Kan harus fokus ya, sajidan au qaimah itu harus fokus. Mau keringatnya wangi,
asam, manis, melati atau mungkin kecut gitu ya. Enggak peduli. Jadi orang yang khusyuk itu adalah dia tidak lagi memperhatikan, yang penting itu saudara. Ini pulang ke Indonesia yang diceritakan orang hitam, orang ini apa namanya? Macam-macam. Naudzubillahi min, itu dosa besar, tidak mabrur. Ya. Jadi harus dirubah. Terus bagi kita yang tidak ke haji, bukan saya kan nggak ke haji ini bebas, saya enggak. Karena Arba'atul Hurum itu untuk seluruh umat yang beriman. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Ketika apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu melakukan dosa di bulan-bulan Arba'atul Hurum. Ketika kamu ke haji, setelah haji, sebelum haji, ketika kamu tidak ke haji tapi ada di Indonesia, ada di bumi ini, jangan melakukan dosa-dosa besar. Tetaplah tingkatkan amal ibadahmu untuk supaya kita juga mendapatkan walaupun bukan haji mabrur, tapi innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kan kita mau ya Allah selalu bersama kita ya. Bapak-bapak juga seperti itu. Nah, apalagi insyaallah mabrur itu sangat dilihat husnul khotimah. Maka orang yang haji mabrur adalah husnul khotimah insyaallah. Dan itu harus dipertahankan. Harus dilatih. Dan ujian yang terbesarnya adalah ketika kita sudah selesai dari baik ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mungkin itu sekedar sebuah tausiah buat saya, tausiah buat kita yang sudah pernah ke Mekah, dan tausiah buat yang belum dan yang menjadi calon.